Baik, saya akan melanjutkan hadis arba'in yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang artinya dari Ummul Mukminin Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan bid'ah atau baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian darinya atau tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Sedangkan dari riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang kelima yaitu setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syariat itu ditolak. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidak yang mengada-adakan sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ngada. Yang terakhir adalah agama Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada kurangnya. Selanjutnya yaitu hadis arba'in yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa ma waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram qarra in yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui status hukumnya oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati dalam perkara syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, maka dia khawatirkan dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan hewan gembalaannya akan masuk merumput di dalam daerah larangan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila ia baik maka baik pula seluruh anggota tubuh lainnya, dan apabila ia jelek maka jelek pula seluruh anggota tubuh lainnya. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-6 yaitu termasuk sikap orang itu meninggalkan perkara syubhat. Banyak melakukan perkara syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa kecil yang akan menyeret seseorang kepada dosa besar. Baik amal yang dilakukan oleh anggota badan itu
merupakan petunjuk bagi baiknya hati. Selanjutnya yaitu hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ketujuh yaitu agama adalah nasihat. Agama Islam itu berdiri tegak di atas upaya saling menasihati. Jadi kita harus saling menasihati sesama muslim. Dan nasihat itu harus atau wajib dilakukan sesuai kemampuannya. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam bisa wa hisabuhum alallahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah mengerjakannya, maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan hadis yang ke-8 yaitu kita diperbolehkan untuk membunuh seseorang yang tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat, sampai mereka itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau bersyahadat. Sehingga kita itu tidak boleh sewenang-wenang mengambil darah atau alias membunuh atau mengambil harta mereka kecuali dalam hak Islam, karena dalam hak Islam itu semua balasan itu diserahkan kepada Allah. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya untuk mempersalahkan perintah dan menyelisih para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-9 itu menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh beliau dan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh beliau. Jika kita tidak mampu melakukan sebagian perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi, maka
kita hendaknya melakukan perbuatan itu sesuai kemampuannya, karena Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Dan kita juga dalam hadis ini juga tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث الغبار يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah telah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal, dan kerjakanlah amal salih. Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 51. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik dan halal dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 172. Kemudian beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram oleh orang lain. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-10, terdapat pelajaran maha sucinya Allah dari segala kekurangan dan celah. Allah akan menerima sesuatu yang baik. Jika kita bersedekah dengan barang haram, maka itu tidak akan diterima. Barang baik, yang disebut barang baik adalah barang yang baik, yang dinilai baik di sisi Allah. Dan seorang yang berlarut-larut dalam perbuatan haram, maka itu akan menghalangi terkabulnya doa. Jadi kita harus tidak boleh berlarut-larut dalam perbuatan haram.